She Magazine, sharing and empowering. Apa kabar pemirsa? Sudah siap untuk kumpul bareng di sini bersama She Magazine yang mengangkat isu seputar perempuan dari Amerika Serikat dan mancanegara. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari negara bagian Washington DC, masih di apartemen saya pemirsa. Apa kabar? Karena She Magazine hari ini spesial banget. Kita akan mendedikasikan khusus untuk para ibu. Waduh, jadi kangen mama saya, Vin. Ada di mana mamanya ya? Mama ada di Jakarta. Apa kabar Mama? Kita semua juga kangen dan sebentar lagi juga pasti akan ketemu setelah COVID ini. Pasti segera. Semoga ya. Iya nih. Kalau gitu karena ini didedikasikan untuk para ibu, saya juga ingin menyapa mama saya yang ada di Bekasi. Halo Sobat Bekasi. Dan mama saya ini lagi seneng-senengnya, heboh-hebohnya tanam-tanaman hidroponik lah, nanam sayur lah, nanam cabai. Untuk menemani masa pensiun. Bagus. Semoga sehat terus semuanya. Dan para ibu, ada apa aja sih di She Magazine kali ini? Kita lihat juga ya berita-berita yang sangat menarik dari She Magazine, yaitu di News Flash. Korea Utara mengadakan pertunjukan penuh warna untuk merayakan Hari Ibu pada November, menurut kantor berita KCNA. Perayaan diisi pertunjukan orkestra dan tarian di Teater Pyongyang Timur dengan protokol kesehatan. Perempuan Inggris yang sedang dalam keadaan koma karena COVID-19 melahirkan bayi kembar prematur di rumah sakit Birmingham. Perpetual Yuk baru sadar dari koma hampir sebulan kemudian, kedua bayinya sehat. Ibu 5 anak, Naila Abu Jiba menjadi perempuan pertama yang bekerja sebagai supir taksi di Gaza, Palestina. Perempuan berusia 39 tahun ini memulai bisnis taksi supaya penumpang perempuan merasa lebih aman dalam berkendara. Luar biasa sekali ya perjuangan dan pengorbanan ibu seperti yang tadi kita lihat. Ada yang melahirkan dalam keadaan koma di Inggris, ada juga yang berprofesi sebagai supir taksi di Gaza. Nah yang berikut ini juga nggak kalah luar biasa pemirsa. Kita akan bertemu dengan seorang ibu, dia adalah diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang berprofesi sebagai dosen matematika. Waduh, ini menarik sekali. Sebenarnya dunia pendidikan ini bagi Safrida Hasan memang sudah menjadi cita-citanya sudah lama sejak dia menempuh pendidikan di Padang di Sumatera Barat. Kemudian menjadi seorang doktor atau profesor di Howard University di Washington DC dan dia menjadi seorang dosen sekarang mengajar di sebuah universitas di Baltimore, Maryland. Karena kita nggak bisa rubah wajah ya. Pas masuk ke kelas mereka saling curling. Mahasiswa baru nih yang belum pernah ngambil dengan kita, dia sepertinya kayak nggak feel confident. Pas sekali kita ada ngomong di depan, udah ini semua. Inilah Dr. Syafrida Hasan, dosen matematika di Morgan State University, Baltimore, Maryland. Ida, demikian ia biasa disapa, mengajar mata kuliah kalkulus sejak tahun 2006. Ida mulai menjadi dosen di Amerika sejak 1998 di Howard University, Washington DC, sambil menyelesaikan kuliah S3 di bidang matematika murni. Sarjana pendidikan matematika lulusan IKIP Padang yang meneruskan kuliah pasca sarjananya juga di Howard University, mengaku sudah senang matematika sejak SMA. Karena kalau saya tuh, kalau di SMA, kalau pelajaran bahasa Indonesia, saya nggak suka mengarang. Kalau matematik, kita mikir semua fenomena alam, apakah di bidang biologi, fisika, kimia, sejarah, bisa kita buatkan math modelingnya. Ida bersyukur dapat berbagi ilmu yang dimiliki dengan para mahasiswanya. Itu merupakan kepuasan kita, membuat mereka mengerti, dari yang nggak ngerti sampai mengerti, itu kebahagiaan seorang guru. Sejak pandemi corona bulan Maret lalu, Ida tak dapat lagi mengajar tatap muka di kelas. Dengan dikeluarkan aturan tinggal di rumah, kampus tempatnya mengajar menerapkan kelas-kelas daring. Kita juga belajar kilat. Jadi departemen university tempat saya mengajar, diadakan training kilat untuk dosen-dosen yang pindah dari face to face ke remote. Dan juga mengubah metode mengajar dengan membuat mahasiswa lebih aktif. Namun, apapun metode pengajarannya, Ida selalu berusaha mendekati para mahasiswa melalui hatinya. Karena menurutnya itu membuat mereka lebih mudah memahami materi yang diberikan. Saya sering bilang di kelas, kalau saya bilang,
anggap saya ini ibumu di sekolah. Jadi apapun yang berhubungan dengan matematik, jangan segan-segan menanyakan. I believe that Dr. Frida's nurturing teaching style definitely sets her apart from her peers. She is the mother of mathematics. She's able to break down and explain any problem, any concept to you in a level that you on a level that you will understand and that you'll be able to grasp and want to learn more. Ungkapan seperti inilah yang juga membuat Dr. Syafrida Hasan tak pernah lelah dan terus mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Pertama sekali, saya itu sepertinya udah tertanam rasa syukur. Rasa syukur apapun yang ada di depan saya berprinsip saya harus do the best. Jadi kalau kita berusaha seperti itu, kita menyenangi pekerjaan kita, mensukai pekerjaan kita, jadi nggak ada yang berat. Dan mungkin di akhirat juga kita akan dapat pahala. Ilmu apa saja yang menolong kita di akhirat, tidak hanya ilmu agama. Kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu, nggak ada yang berat. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Wah, bicara soal matematika ya, Ian dan pemirsa. Saya kan punya anak ya, kelas 4 SD di sini. Kadang-kadang suka minta dicek PR-nya. Itu ternyata saya nggak ngerti loh, karena ternyata yang diajarin sama guru-guru Amerika di sini beda sama yang diajarin sama saya waktu saya sekolah di Indonesia. Aduh, jangan bikin malu dong, Vina. Karena ibu-ibu Asia di sini tuh selalu dikenal sebagai tiger mom. Mereka juga jago semua, gitu ya? Apalagi matematika. Oke, pemirsa, She Magazine masih banyak cerita-cerita lainnya. Dan setelah ini, She akan bertemu dengan seorang ibu yang juga adalah seorang, menarik sekali, dia juga adalah seorang vlogger dari industri kuliner. Masih kembali lagi di She Magazine Sharing and Empowering. Episode ini kami persembahkan bagi para ibu di mana saja. Nah pemirsa, sekarang saya akan ngobrol nih dengan seorang diaspora Indonesia di negara bagian Florida. Dia adalah seorang perempuan, seorang ibu dari seorang putra yang berusia 9 tahun dan juga mengelola blog serta YouTube channel namanya Street Food Recipe. Langsung aja kita sapa Shirley Permatasari. Halo, apa kabar Shirley? Halo, baik Nak. Terima kasih udah diundang di VOA lagi. Ya, nah saya ingin tahu nih apa saja sih kegiatan yang sering dilakukan oleh Shirley bersama putranya yang berusia 9 tahun untuk meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Oke, jadi saya ini anak cuma satu ya, anak usia 9 tahun cowok, dan dari kecil itu kita sudah deket banget, maksudnya kemana saya berada, kecil selalu ada juga di situ. Setiap paginya kalau khususnya masa pandemi saat ini, kami banyak menikmati waktu di luar rumah. Dan jalan-jalan di kompleks saja setiap paginya, menikmati waktu. Kemudian karena pandemi ini juga diharuskan saya sebagai ibu juga sebagai pendidik, sebagai guru yang menyiapkan segala sesuatunya untuk studi dia di rumah, menjadi tutor juga, menjadi guru juga, menjadi pengingat dia supaya belajar piano, belajar di sekolahnya juga semangat. Kemudian untuk yang spesial dari saya dan anak saya itu setiap malam sebelum dia tidur biasanya saya selalu bercakap-cakap sama dia, apa yang terjadi hari ini, apa aja yang dia achieve hari ini, apa saja prestasi dia hari ini bingkan nggak sama temennya, seperti itu. Tapi karena sekali lagi karena masih masa pandemi, masih masa COVID, jadi biasanya yang kita obrolin pada malam sebelum dia tidur itu kebanyakan mengenai apa aja perasaan dia hari ini, apa yang dia alami, apa yang dia pelajari, gitu aja.
Wah, luar biasa perannya jadi langsung berlipat ganda ya karena pandemi virus corona. Dan tentunya juga masih rajin memasak. Nah, berhubung Shirley ini punya blog dan juga YouTube channel seputar makanan, ada nggak sih makanan khas gitu ya yang jadi favoritnya ibu mungkin? Ada nggak? Oke, jadi yang satu masakan yang paling mengingatkan sama mama itu kebetulan tanggal 22 Desember ini juga merupakan hari ulang tahun mama. Dan ini spesial sekali untuk saya karena kita ini 7 bersaudara di Surabaya selalu menikmati makanan mama di hari-hari ulang tahun dia dan di hari perayaan dan pesta, biasanya hari besar kumpul di rumah mama. Nah di setiap acara makan malam bersama mama ini selalu ada yang namanya suun goreng jamur kering yang disajikan sama kucai asin. Nah ini adalah menu yang sangat spesial bagi saya karena menu ini selalu mengingatkan dan selalu spesial bagi saya karena selalu mengingatkan sama mama dan ini adalah signature dish-nya dia. Jadi kemanapun saya berada ketika saya memasak menu itu sendiri pun selalu teringat sama mama, sama kenangan sama mama ya. Wah, luar biasa. Jadi ingin mencicipi, kalau misalnya kita pengen coba makanannya, kira-kira bisa ditemukan di blog atau YouTube channelnya nggak? Segera akan kami buat videonya, di Street Food Recipe. Jadi stay tune di Street Food Recipe channel, pasti segera ada menu ini spesial untuk hari ibu nanti. Oke, terakhir nih, apa pesan Shirley untuk para ibu hebat di mana saja khususnya yang sedang menyaksikan She Magazine? Di era yang serba instan dan perfeksionis ini, saya ingin menyampaikan kepada para wanita dan para ibu yang menyaksikan acara ini bahwa wanita masa kini, ibu-ibu masa kini adalah ibu-ibu yang berwawasan luas, ibu yang mandiri dan bekerja keras, ibu yang berani bersuara, ibu yang merdeka secara opini dan pemikiran, dan sebagai seorang ibu, kita adalah seorang roda penggerak rumah tangga, pendidik anak yang otomatis juga menjadi pendidik bangsa. Menjadi ibu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Baik, terima kasih Shirley Permatasari, blogger dan juga YouTuber Street Food Recipe sudah sharing bersama She Magazine. Halo pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, hasil produksi dari VOA di Washington DC. Kita akan sharing dan empowering. Nah, ini didedikasikan untuk para ibu episode ini. Dan juga kita akan mengajak pemirsa ke benua Afrika, agak jauh ini. Tapi memang ada ibu-ibu juga kan di sana kan? Bener kan? Ibu-ibu soalnya ada di seluruh dunia. Nah, kita akan bertemu dengan ibu-ibu dari Ghana yang mempunyai profesi yang sangat-sangat berbeda dari kebiasaan atau umumnya. Mereka adalah para supir truk. Nah, di sana ada sebuah perusahaan angkutan truk ya yang memiliki armada dan para supirnya semuanya perempuan, pemirsa. Perusahaan ini masih muda, baru 3 tahun berdiri, tapi sudah berkembang 4 kali lipat. Luar biasa sekali kan? Langsung aja kita akan menemui beberapa perempuan yang memutuskan menjadi supir truk di Ghana. Airam Seidor sangat bangga menjadi salah satu perempuan pertama yang bergabung dengan Ladybirds Logistics, perusahaan angkutan truk di Ghana yang mengklaim sebagai yang pertama di dunia yang hanya mempekerjakan pengemudi wanita. Airam juga senang melihat sesama perempuan yang baru direkrut berada di belakang kemudi. The company is developing, because we start with 11 drivers. We are the first batch, and now everything is improving well, more drivers are coming, more cars are coming. Perusahaan ini berdiri awal 2017 dan berkembang dari hanya 5 truk setahun menjadi 20 truk dengan 35 perempuan pengemudi. Sementara 14 lainnya masih dalam pelatihan. Sejumlah pengemudi pria di Ghana memberi semangat kepada mereka, tapi menurut perusahaan ini ada juga yang tidak ingin melihat perempuan menjalankan profesi sebagai supir truk. The guys thought this wouldn't be possible. And they were thinking maybe the women will be smashing the trucks here and there. But 2 years down the line, we are still going and we are growing.
Menurut para perempuan pengemudi truk, pekerjaan ini memberi pemberdayaan dan menunjukkan pentingnya memberi perempuan kesempatan yang sama. You can't recruit only men. We've got families to feed. And what if my husband is the only person who brings income and then he's sick? So I bring income, he also brings income. It helps the society, it helps the country. Women take care. When you educate a woman, you know you educate a country. Esenom Nyador juga mendorong para perempuan Ghana untuk terjun ke dunia mengemudi komersial. Esenam mengawalinya di Accra sebagai supir taksi, profesi yang juga didominasi kaum pria. Kini ia melatih perempuan untuk mengemudikan truk dan bis dan melihat adanya dukungan yang meningkat dari pria Ghana. When you have fathers, brothers, uncles talking to you and asking how they could get their nieces, their daughters, and their grandchildren into the profession, it tells you society has been listening. Mendorong kaum perempuan untuk menekuni bidang pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum pria terus digalakkan di Ghana. Dan berbagai pihak termasuk Esenam dan Lady Bird Logistics mengatakan mereka akan berupaya mengajak lebih banyak perempuan untuk menjalankan profesi pengemudi truk. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wah, salut banget sama para ibu di Ghana tadi bisa mendobrak stereotipe, ya kan? Nah, isu yang berikut ini juga menarik pemirsa. Ini disukai sama ibu-ibu pastinya seperti saya. Tapi bapak-bapak dan om-om seperti Ian juga pasti suka. Isu makanan dong, kan ada bazar. Oh iya, ada food bazar yang biasa dilakukan di sebuah komunitas Indonesia di New York, tepatnya di Elmhurst, karena cukup banyak orang Indonesia di daerah county tersebut. Nah, kita akan berkunjung ke sebuah food bazar yang ternyata mereka justru beradaptasi loh dengan protokol kesehatan dari pemerintah setempat. Kota New York masih dilanda pandemi corona. Warga diharuskan memakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu, bagaimana dengan kegiatan bazar kuliner diaspora Indonesia? Apakah bisnis kuliner ini harus terhenti karena ada pandemi corona? Di area Elmhurst, Queens, New York, pada akhir minggu lalu, diaspora Indonesia kembali mengadakan bazar kuliner, tapi dengan peraturan yang cukup ketat. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam, dan kondisi ini sangat unik, karena kami semua sekarang di tengah-tengah pandemi corona, semua penjual harus punya penghalang antara penjual dan pembeli. Penasaran bagaimana di bazar ini? Yuk kita lihat. Bazar yang diadakan oleh Indonesia Food Bazaar New York ini menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung dilarang makan di dalam, harus memakai masker, dan menjaga jarak. Caratannya pokoknya menjaga, yang paling penting itu mereka melakukan social distancing, menjaga jarak, dan itu kita kasih kayak ini untuk temporary aja karena masih kecil-kecilan, jadi kita pakai sneeze guard biar antara between customer sama penjual itu ada jarak gitu. Kalau kita kebenaran kita bikin sendiri, karena dilihat dari cenderung size-nya pun biasanya kalau mereka jual kan standar yang untuk di office ya, memang rada rumit karena butuh waktu, butuh ya istilahnya tenaganya juga dibanding dibeli, tapi kan harganya lebih relatif murah dibanding kita beli di toko gitu. Sebetulnya ini adalah challenge ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini kita tetap harus melakukan sesuatu untuk cari uang kasarannya, tapi dengan aturan yang sudah ditetapkan sekarang, selain kita stay di sini kita juga melakukan delivery. Jadi mereka bisa kontak kita sebelumnya, beberapa hari sebelumnya mereka bisa delivery dengan jumlah tertentu. Makanan yang dijual adalah makanan khas Indonesia seperti kentang ati, sate ayam, dan es doger. Harga sangat terjangkau. Yeah, I referred her because I found out from Instagram, so I was like, oh, I never tried it. Right. And it looks good so far, so I'm like, I'm just gonna try and see if it works out and whatnot, and see if it tastes good. Rencananya, bazar ini akan diadakan rutin sebulan sekali, tentunya dengan standar protokol sesuai peraturan Kota New York. Audrey Utoyo, Naratama, VOA, New York.
Ya pemirsa, ini memang sebuah luxury ya yang tersedia di kota-kota besar seperti New York City atau Washington DC. Kalau mau cari makanan Indonesia di sini gampang banget karena banyak ibu-ibu yang jualan, buka catering segala macam. Tapi hal seperti ini tidak terjadi di negara-negara bagian yang terpencil atau kota-kota yang terpencil gitu. Sebenarnya ini mengingatkan saya dengan masa kecil, Vida, karena saya sering kali diajak ibu saya ataupun juga keluarga saya atau tante untuk buka lapak di bazar. Karena udah biasa sekali sebagai seorang ibu-ibu kan, mereka selalu mempunyai naluri dan juga untuk misalnya entrepreneur. Wah, ikutan bazar. Nah, para ibu-ibu yang punya semangat seperti itu teruslah dibina, karena gimana ya, bisa melihat bahwa ibu-ibu itu mandiri. Jadi inget kan sama mama di rumah. Luar biasa. Apa kabar lagi mama, dan mudah-mudahan semua juga ibu-ibu di rumah sehat semua dan kita ketemu lagi. Dan gimana She Magazine kali ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih untuk sharingnya. Saatnya buat kita pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Sekali lagi kami berdua mengucapkan salut untuk para ibu hebat di mana saja, khususnya para penonton She Magazine. Keep on sharing, keep on empowering. Sampai jumpa. Bye.